Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk ini digadang-gadang sebagai metode paling teliti dalam uji normalitas untuk data sampel yang jumlahnya berbentuk sampel kecil, yaitu di bawah 30. Itu para ahli menyarankan uji normalitasnya dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk ini dijelaskan sebagai sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metodenya metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk data sampel yang berjumlah kecil. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Datanya diurutkan dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi ke dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasinya ke dalam nilai Z untuk dapat dihitung luas kurva normalnya. Maka syarat-syaratnya, jadi kita ada 2 cara ya. Yang pertama nanti kita akan temukan cara pertama dan cara kedua. Cara pertama merupakan cara dasar, cara kedua merupakan tahap lanjutan dari uji Shapiro-Wilk ini ke dalam bentuk tabel nilai Z-nya. Kemudian syarat ujinya yang pertama berskala interval dan rasio atau merupakan data kuantitatif. Yang kedua, datanya merupakan data tunggal, bukan data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk data interval atau data kelompok. Kemudian data distribusi kelompok ya maksud saya. Kemudian datanya diambil dari sampel secara random. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ya tentu menentukan hipotesisnya, itu HO itu normal, HA tidak normal. Kemudian menentukan nilai signifikansi dari alfanya, kita ambil saja 0,05 atau 5%. Bagi Anda yang senang dengan 0,1 ya silakan juga Anda bisa mengambil 0,01 atau 1%. Kemudian menghitung nilai T hitung Shapiro-nya dengan mengikuti tahapan-tahapan. Yang pertama membuat tabel pembantu, tabel kerja ya, karena ini akan lebih memudahkan untuk cara manual ini. Kemudian baru memasukkan hasil perhitungan dari tabel itu ke dalam rumusnya Shapiro-Wilk, yaitu dimana rumus Shapiro-Wilk ini sangat sederhana gitu ya, yaitu D-nya itu merupakan pengurangan dari sigma atau total dari skor dikurangi rata-rata dikuadratkan. Hampir setengah jalan dari penentuan standar deviasi ya. Nah, baru kemudian menentukan nilai T hitungnya. Nah, T hitung inilah yang nanti jadikan sebagai standar pengujian. T hitung ini disebutnya T hitung Shapiro-Wilk dengan rumus T3 1/D dikalikan kuadrat dari alfa i dikali xn gitu ya, atau xn plus 1 dikurangi xi gitu. Nah, jadi di sini nanti kalau yang D-nya itu kan standar itu ya, xi dikurangi x bar. Di sini skornya x n-nya itu misalkan 20. Nah, ini sebenarnya x min 1 plus 1 itu ya. Jadi kalau n-nya 20 berarti s ke 20. Nah, itu ya. 20 kurangi 1 19 plus 1 kan 20 ya, berarti x 20 dikurangi x yang pertama. Itu nanti dikalikan alfa i. Kita lihat nanti cara penghitungannya seperti apa. Menentukan nilai tabel Shapiro-Wilk dengan kalau T-nya sudah diperoleh berarti kita tinggal mencari nilai tabelnya, dimana dengan ketentuan dB-nya itu derajatnya bebasnya adalah sampel, sementara alfanya adalah 0,05 atau 0,01 atau 0,1 bebas ya. Baru nanti diuji signifikansinya.
Jika nilai P-nya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, maka HO diterima, HI ditolak. Sebaliknya jika kurang dari 0,05 atau lebih kecil, ditolak HO-nya. Itu langkah yang pertama. Langkah ini kemudian bisa dilanjut ke tahap berikutnya dengan menentukan nilai G ya, yaitu dengan rumus G kemudian BN plus CN dan ditambah log naturalnya dari T3 min DN dibagi 1 min T3. Oke, itu rumusnya. Sekarang kita coba terapkan ke dalam soal latihan. Sini nanti ada konversi statik Shapiro-Wilks. Jadi kita menggunakan tabel konversinya Shapiro-Wilks. Oke, hasil ujian statistik 20 mahasiswa. Udah 20 di bawah 30 ya, termasuk sampel kecil. Ini kayak seharusnya ini lebih teliti. 60, 65, 63, 72, 63, 66, 67, 65, 62, 70, 61, 65, 63, 64, 70, 65, 63, 62, 61, 65. Coba dihitung normalitasnya menggunakan Shapiro-Wilks. Kita tentukan hipotesisnya, kemudian kita akan mencari nilai D-nya ya, koefisien T Shapiro. Oke, D-nya ya. D-nya itu berarti D itu sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat. Berarti kita membutuhkan X dan membutuhkan X bar. X bar itu berarti membutuhkan membutuhkan min. Kita minnya ambil karena frekuensinya 1, kita tidak perlu dituliskan lagi. Diperoleh angka adalah 1292 ya. Dibagi jumlah N-nya ada 20, berarti 64,60. Seperti biasa kita kurangi skor itu dengan rata-rata. Yang ini 60 kurangi 64,60 adalah min 4,60, sampai yang paling terakhir adalah 72 dikurangi 64,60 diperoleh skor 77,40. Karena yang dibutuhkan itu dikuadratkan, maka kita tinggal kuadratkan. Min 4,60 dikuadratkan 21,160, min 3,60 dikuadratkan 12,90, sampai terus yang terakhir 7,40 dikuadratkan 54,760. Kemudian ditotalkan jumlahnya ada 192,800. Ini yang nanti menjadi skor dari koefisien D-nya ya. Maka diperoleh skornya adalah sebesar 192,800. Lanjut ke penentuan T hitung Shapiro-Wilks. Rumus T hitung Shapiro-Wilks, kita membutuhkan D yang tadi sudah dihitung ya, 1 per D dikalikan alfa. Nah, untuk alfa X N min I ini ya, min I, kalau ininya 1, ini juga 1. Xn min I plus 1 tadi bukan sama dengan, maaf ya rumusnya agak salah. Kemudian rumus yang benar nih ya, berarti alfa I dikalikan Xn min I di plus 1. Kalau I nya 2 berarti, kalau N nya 20 berarti 20 dikurangi 2 plus 1 berarti 19 dikurangi skor yang kedua dan seterusnya, dimana I-nya itu 1 ya. Maka dapat digunakan pencarian yang membuat tabel pembantu ya, ini supaya lebih mudah ya mencari nilai-nilai alfa yang terdapat pada tabel koefisien Shapiro-Wilks. Nah, tabel-tabel alfa ini itu diperoleh berdasarkan tabel koefisien Shapiro-Wilks dengan jumlah 20 sampel. Berdasarkan dari tabel Shapiro-Wilks itu diperoleh alfanya itu sebanyak 10 skor. Kita buka tabelnya, diperoleh ini ya. Ini tabel koefisien untuk uji Shapiro-Wilks, dan ini kita ambil yang 20 sampel ya. Dan kita mendapatkan nilai alfa itu sebanyak 10 alfa. Nah, jadi nanti skor-skor itu nanti akan dibuat menjadi 10. Kebetulan 20 itu dibagi 2 itu 10 ya. Nanti cocok sekali. Kita lihat. Ini alfanya sudah tadi kita peroleh ya. Sekarang kita masukkan yang ini ya.
dimana xn min i ini ya, bukan min 1, min i plus 1 dikurangi xi gitu ya. Oke, kita coba dulu yang xi nya 1 ya, yang pertama. Nah, 60 berarti ya. Dari mana x1 itu? Lihat di sini. Ini x1, x2, x3 sampai x20 ini sebetulnya ya. Jadi kita cari x20 dikurangi 1, ini karena ini 1 ya. Ditambah 1 berarti x20. X20 itu 72. Sementara karena i-nya 1, maka di sini skor pertama berarti 72 dikurangi 60 diperoleh skor 12. Kemudian yang kedua, xn 20 dikurangi 2 min 1 itu skor yang ke-19, urutan ke-19 dikurangi skor yang urutan kedua. Kalau i-nya 3 berarti x20 kurangi 3 tambah 1 itu yang ke-18 dikurangi skor nomor 3 dan seterusnya sampai akhirnya ini ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-10 berarti 20 dikurangi 10, 10 ditambah 1. Yang ini ke-11, skor ke-11 dikurangi skor ke-10, diperoleh skor 1. Nah, kalau sudah diperoleh, kita tinggal mengalihkan alfa dari yang diperoleh dari tabel koefisiennya Shapiro dengan skor yang diperoleh dari selisih, yaitu 0,4734 dikali 12 diperoleh 5,6808. Terus semuanya dihitung gitu ya, diperoleh skor 13,3061. Lalu dimasukkan ke sini ya. Kenapa tidak dipangkatkan? Karena pangkatnya di luar, bukan di atas kurung ini ya. Makanya nanti dipangkatkannya dalam perhitungan, bukan pada tabel. Oke, masukkan. Tadi kita peroleh nilai D-nya itu 192,800, dimasukkan 1/D itu berarti 1/192,800 dikalikan 13,3061 yang diperoleh di sini dikuadratkan. Diperoleh 0,0052 itu pembagian 1 dibagi ini ya, dikalikan 1170588 sebagai kuadrat dari 13 ini, diperoleh skor T3 nya adalah 0,9183. Kita sudah mendapatkan Shapiro hitungnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai tabel Shapirowick dengan dB dan alfa 0,05. dB nya itu 20, alfanya 0,5, diperoleh skor adalah ke pinggir 0,5 ke bawah 20, skornya adalah 0,905. Oke, kita ketahui satu ada skor 0,9183, yang kedua ada skor alfanya 0,905. Maka untuk uji signifikansinya kita menggunakan peluang, bahwa jika peluangnya, nilai peluang berada di atas 0,05 maka dikatakan normal, tapi nilai peluangnya berada di bawah 0,05 dikatakan tidak normal. Kita lihat bahwa skor 9183 sebagai skor hitung ya. Skor hitung itu berada di antara skor 0,5 alfa 5% dan alfa 0,1%. Alfa 5% itu 0,915 ya. Nah, kemudian alfa 1% 0,210, 9210. Skor hitungnya di bawah alfa skor 110 ya. Jadi kalau kita menggunakan alfa 110 sebagai standarnya, maka kemungkinan di bawah lebih kecil. Ini berada di tengah-tengah, tetapi catatannya bahwa karena kita mencanangkan alfanya itu 0,05 sementara skornya 0,9183, itu berada di antara kedua skor ini, tetapi di atas skor 0,905 yaitu skor 5%. Berada di atas. Artinya bahwa kita mengambil kesimpulan yang pertama, nilai V di atas alfa 5%, hingga HO diterima, HI ditolak, dan berarti data berdistribusi normal. Itu tahapan pertama.
Kalau kita ingin dilanjut, maka kita bisa menggunakan rumus kedua, yaitu dengan menggunakan rumus G, hitung. Rumus G itu kita menggunakan rumusnya Bn plus Cn plus log naturalnya T3 dikurangi Dn, kemudian dibagi 1 min T3. Kita sudah mendapatkan nilai T3, lalu dari mana kita mendapatkan nilai Bn, Cn, dan Dn? Ini juga ada di tabelnya konversi statistik Shapiro-Wilk dengan jumlah sampel tertentu. Kita ambil sampelnya ada 20. Kalau dibuka di tabelnya kita mendapatkan 3 angka. Yang pertama kita mendapatkan Bn sebesar min 5,153. Kemudian yang kedua kita mendapatkan Cn sebesar 1,802. Dan kita mendapatkan Dn sebesar 0,2359. Ya. Ini dari tabelnya konversi Shapiro-Wilk. Tinggal dimasukkan semuanya karena T-nya sudah diperoleh, T3-nya. Berarti min 5,153 dari sini ditambah 1,802 ditambah log natural. Ini ada ln log natural 0,9183 dikurangi 0,2359 dibagi 1 dikurangi 0,9183. Diperoleh perhitungan dari log naturalnya itu adalah 2,1226. Nah, setelah ditambah-tambahkan, ternyata diperoleh skornya sebesar min 1,2284, atau dibulatkan karena kita akan cari skor peluangnya di dalam tabel Z, dibulatkan ke dalam 2 angka, yaitu min 1,23. Nah 8 ini ya. Berarti min 1,28 min 1,23. Kita cari skornya di tabel Z. Setelah dicari diperoleh skor di tabel Z-nya itu sebesar 0,1093. Nah, lalu kriteria pengujiannya gitu ya. Kriteria pengujiannya bahwa nilai P peluang yang diperoleh itu adalah 0,193. Sementara alfanya adalah 0,05. Maka dapat diketahui bahwa peluang sebesar 0,1093 itu lebih besar daripada alfa 0,05. Dan karena itu berdasarkan kriterianya kita harus menerima HO dan menolak HI. Dalam artian bahwa data pada populasi berdistribusi normal. Demikianlah uji Shapiro-Wilk dengan 2 jenis pengujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.